Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gufron Bayu Arino di Gufron Bayu Arino Channel. Kali ini kita masih membahas lanjutannya yang tadi di fitur XR18. Tadi kita sudah membahas soal gate dan sekarang kita akan membahas soal kompresor. Apa itu kompresor dan apa fungsinya? Jadi kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah mensubscribe channel saya dan telah menonton channel saya. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan kalau untuk yang kurang jelas silahkan telepon, ada di channel deskripsi saya, ada nomor saya pribadi. Kalau jenengan kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, karena mohon maaf saya bukan dari universitas, jadi kalau saya menjelaskan sendirian tanpa ada pertanyaan saya kurang menguasai. Jadi langsung saja daripada berlama-lama kita bahas kompresor. Apa itu kompresor? Kompresor adalah pemampatan. Jadi ibarat kata dia akan menghentikan sinyal yang melebihi daripada kapasitas speaker. Jadi kalau tadi gate untuk memperbaiki input, sekarang kompresor fungsi utamanya adalah untuk memperbaiki input, untuk memperbaiki output agar si output tidak terjadi lonjakan. Jadi misalkan suara snare, kadang si player mukulnya kurang rata atau kurang stabil, kita bisa menstabilkan kan dengan kompres. Langsung saja kita bahas. Di sini masih ada yang sama kayak tadi gate, ada threshold, ada gain reduction, ada rasio, ada mix, ada gain, ada attack, ada hold, ada release, ada tipe daripada filter, ada frekuensi, ada scan. Nanti kita bahas satu persatu. Scan di belakang ya. Sementara scan tidak kita bahas dulu karena masih belum saatnya kita bahas scan. Jadi fitur di sini tulisannya hampir sama, cuman dari pada gate tadi di fitur kompresor ini adalah kebalikannya. Jadi threshold di sini adalah untuk menutup sinyal yang melebihi daripada sumber yang kita inginkan. Jadi kalau ada sinyal yang over, ini akan menutup sinyal yang over tadi. Jadi tidak ada sinyal yang lebih daripada apa yang kita inginkan. Jadi kalau gate tadi menutup sinyal yang rendah, kalau si kompresor ini menutup sinyal yang melebihi kapasitas. Untuk rasio adalah perbandingan daripada sinyal yang lebih tadi. Jadi misal 3:0 gini, dia akan membandingkan 3:0, jadi rasionya akan untuk menjumlahkan ini. Tapi kalau untuk rumusnya kita tidak usah repot-repot mencari rumusnya harus berapa, karena di fitur daripada XR ini sudah ada gain reduction. Jadi kita taruh thresholdnya berapa, rasionya berapa, dia akan muncul sendiri sampai seberapa gain yang direduce atau diredam. Terus mix adalah ini pencampuran daripada sinyal asli sebelum terkompres sama sinyal yang telah terkompres. Jika kita ngaturnya 100%, dia akan 100% sinyal setelah dikompres. Tapi kalau kita melakukannya seperti ini 50%, jadi sinyalnya akan terkompres 50%. Jadi kompresor ini akan berjalan 50%, tidak 100% sinyal terkompres. Tapi saya lebih suka 100%. Terus untuk gain adalah penambahan untuk gain yang telah terreduce. Jadi misalnya gain kan kita sudah bahas kemarin apa pengertian gain. Kalau kalian belum mengerti apa itu gain, bisa kalian lihat di video-video saya sebelumnya. Jadi misal kita mereduce gain ini dan membuat suaranya menjadi pelan, kita angkat gainnya agar suara kembali ke situasi semula. Jadi kita gunakan gain. Kalau untuk attack sama, jadi dia istilahnya serangan. Jadi waktu menuju kompresor akan aktif atau waktu untuk mengaktifkan kompresor. Jadi misal kita letakkan di sekitar 51, kompresor ini akan aktif setelah sinyal memasuki nilai threshold selama 51 detik. Terus kemudian si hold adalah waktu tunda kompresor ini aktif.
Jadi misal kita set di 10 milisecond, kompresor ini akan mereduce sinyal selama 10 milisecond. Terus release sama masih kayak tadi, jadi release adalah nilai untuk kompresor ini kembali ke keadaan awal. Terus tipe filter sama persis kayak si gate tadi. Jadi kita di frekuensi mana untuk menonjolkan kompresor ini. Terus sekarang kita coba di channel snare juga apa fungsi-fungsi dari ini sehingga kita bisa tahu. Nyalakan sampai si gain reduction. Terus maaf lupa, ini ada gain. Gain adalah sudut daripada pemotongan sinyal yang over. Jadi misal kita, untuk sebenarnya si gain ini adalah sudut dari pemotongan sinyal yang over, jadi agar tidak ada suara patahan seperti yang terjadi, sehingga kita melakukan pengurangan sinyal ini tidak langsung, istilahnya kalau bahasa Jawanya nyengklak ya, kalau bahasa Indonesianya saya kurang tahu nyengklak itu apa. Jadi dia akan lebih halus. Jadi misal snare dipelankan jadi des, jadi dia tidak langsung dek hilang, tapi dia akan halus. Contohnya seperti ini, bisa dilihat ya, sudutnya berubah, nilainya 0, dia akan lancip, dia akan berubah. Misal kita bunyikan, nah di sini gain reduction sudah aktif. Nah rasio kita tambah, nah tag kita percepat, release kita perlambat. Nah sekarang kita bandingkan suara terkompres dan tidak terkompres. Sebelum sinyal terkompres, jadi kita sudah mengenal tool-tool yang ada pada kompresor ini, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menyetel kompresor ini supaya pas dengan lagu. Tadi saya cuma asal nyetel ya, jadi tadi tidak nyetel sesuai tempo dan sesuai ini irama lagunya. Jadi kalau kita ingin menyetel secara sempurna berdasarkan lagu, kita harus mengetahui berapa BPM daripada lagu tersebut. Misal katakanlah BPM-nya 120, kita harus meletakkan nilai release ini di 120, paling tidak mendekati, supaya si snare ini tidak terlalu cepat untuk menutup, tidak terlalu lambat, jadi dinamikanya masih dapat. Terus untuk hold atau tag kita putar sesuai selera kita sehingga nafas dari sebuah lagu bisa terdengar. Jadi untuk nilai dari attack atau release kita gunakan insting kita supaya si dinamika lagu ini dapat dan nafas daripada lagu ini dapat. Jadi mungkin yang bisa saya jelaskan seputaran kompresor adalah itu. Jadi yang tadi gate adalah untuk memperbaiki input, dan kalau kompresor adalah untuk memperbaiki output. Jadi kompresor hubungannya dengan dinamika ring di output, sehingga suara tidak liar atau suara yang harusnya tidak stabil, dia akan distabilkan oleh kompresor. Misal ada pukulan-pukulan daripada snare ini yang terlalu kencang, kalau kita kompres semuanya akan menjadi rata, paling tidak ada yang
over atau melebihi dari apa yang kita inginkan. Jadi kalau untuk gate untuk menghilangkan suara yang terlalu pelan atau noise atau bocoran-bocoran daripada instrumen lain. Kalau untuk kompresor fungsinya adalah untuk memperbaiki sinyal output atau agar suara tidak melonjak terlalu kencang. Sekian video tentang kompresor dari saya. Kalau ada kurangnya atau kurang jelas silahkan komen atau kalian bisa langsung hubungi nomor yang ada di biodata saya. Terima kasih karena kalian masih stay kepada channel saya, dan jika kalian suka dengan video ini silahkan like, share, dan subscribe di channel ini agar saya bisa terus semangat untuk mereview atau menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di tool-tool audio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.